Cilacap terkini, pengamat birokrasi Kabupaten Cilacap Ratman Alponiman Sarjana Hukum menunggu gebrakan PC Bupati Cilacap bersih-bersih melawan arus amputasi. Eksklusif program Jaga Indonesia, like, subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum Pak Poniman. Waalaikumsalam. Sehat Pak Poniman? Alhamdulillah sehat. Ini lagi di kantor ya? Iya. Siap. Pak Poniman, akhir tahun 2022 nih, catatan sejarah Cilacap nih, gimana ini? Catatan sejarah Cilacap ya, saya yang sudah boleh dibilang mengalami beberapa fase ya. Cukup dinamis memang. Sampai hari ini saya alhamdulillah menangi PJ Bupati setelah Pak Tato per tanggal 19 kemarin selesai. Ya, menurut info warga di jenengan ya, jenengan sebagai ketua RW atau sebagai pimpinan lingkungan Pak? Saya ini kebetulan ya kemarin lagi situasi di lingkungan itu kan lagi rame-ramenya terkait dengan pemilihan RT RW gitu ya, sangat dinamis, menyongsong tahun-tahun yang strategis lah ke depan 2022, 2023 sampai menjelang insya Allah tahun 2024 ini kan tahunnya tahun politik ya. Saya kira itu pesta demokrasi yang memang harus diambil oleh rakyat. Ya, sangat dekat Pak dengan Bu PC Pak. Bagaimana? Sangat dekat hubungannya dengan Bu PC dari kecil sampai dengan dewasa. Perjalanannya Bu PC tahu persis ya? Insya Allah gini ya, makanya ini satu ya, menanyakan hal yang sebetulnya saat kecil nih Bu PC ini dulu pernah dipanggil Ninit kan ya. Ini beliau itu putranya orang tuanya itu pendidik semua ya. Keluarga yang sangat nasionalis, religius ya. Saat kecil dari remaja ini keluarganya yang sangat baik, sangat ramah di lingkungan ya. Ini dari keluarga besar, bahkan keluarga yang demokratis. Keluarganya Bu Nini itu Bu PC sangat demokratis dulu. Saya mengenal dari Pak Heri yang jadi dosen unsur, yang sekarang sudah pensiun ya. Ada Pak Toto, ada Bu Pungki, ada Bu Cici. Ini kebetulan rumah beliau Bu PC itu bersebelahan dengan mertua saya ya. Batas tanah malah. Cuman kita waktu kecil ini dulu masih musola ya, masih zaman ada BKRM, Badan Koordinasi Remaja Masjid, dulu kantornya yang kabupaten di Masjid Besar. Waktu itu kita masih rame-ramenya remaja. Nah Bu Ninit dan Bu Lilis ini kakak beradik ya, memang tinggal, ini kan adik Ragil nih Wiji. Saya selaku ketua remaja masjid dan beliau sering ya kita bersinergi di masjid ya. Sampai ini saya jujur saja, tempo hari saat Bu PC sudah menjadi PJ Bupati Cilacap ini rupanya ada warga lah, ini hal yang wajar saja buat saya, nanya Pak Bon, Pak Ratman, kalau Bu PC ini muslimah ya? Saya jawab langsung Alhamdulillah, syukurillah, beliau itu muslimah sejak kecil ya. Hanya memang pertanyaan itu hal yang sangat wajar sekali, mungkin di saat-saat orang melihat dari sisi fisik ya, menggunakan tudung dan sebagainya. Tapi harus ingat bahwa beliau itu dari kecil ini boleh masuk remaja masjid sampai dewasa, bahkan mohon maaf nih, satu yang luar biasa, keluarga beliau mewakafkan tanah. Ini untuk apa itu Pak? Saya mengingatkan ya, saya gak langsung. Saat itu masjid itu masih pakai lantai lah, nggak pakai ini ya, pakai panggung. Nah, beliau tanahnya dipakai, kemudian diwakafkan sampai diperluas wakafnya untuk membangun yang namanya perpustakaan waktu itu. Namun perpustakaan saat itu kami remaja yang waktu itu mendukung
sambil membantu takmir, akhirnya berdirilah perpustakaan. Nah, karena tidak efektif, kemudian dipakai untuk kegiatan TK Aisyah. Disitulah mulai anak-anak belajar. Nah, karena beliau itu ibunya kan guru. Bu Sukirah itu saya dulu waktu kecil, saya ini kan dulu waktu kecil ceritanya ini agak sedikit ini ya, maksudnya saya cerita biar ini. Jadi kedekatan saya dengan Bu Pece itu memang bukan sekedar dekat, tapi saya merasa bersyukur ya, karena tanpa keluarga beliau dulu belum tentu saya pernah di DPRD, pernah menjadi sekarang jadi tahu hukum, ya, alih profesi ke lawyer diawali dari. Makanya saya selalu bersyukur tanpa diminta oleh Bu Pece saya akan rela. Siap. Ya. Tanpa diminta apa lagi Bu Pece umumnya itu lebih. Insya Allah saya akan memberikan yang terbaik, info yang terbaik, masukan yang terbaik ya. Itu. Ya Pak, Bu Pece Bu Nini ini terkenal sekali dengan programnya Pak, bersih-bersih Pak. Ada birokrasi, tsunami birokrasi, ada penataan dan seterusnya Pak. Tanggapannya gimana Pak? Ini hal yang luar biasa ya buat saya ya. Jangan berpikir menggambarkan konstruksi satu pengertian bersih-bersih itu dengan konotasi yang negatif ya. Mengartikan sesuatu yang negatif sudah dulu. Kita membaca dulu konteks yang disampaikan oleh BPC. Saat bersih-bersih itu kita yang pertama nih, saya berpedoman pada agama Islam ya. Bersih itu bagian daripada iman. Maka yang dimaksud bersih-bersih itu manakala ada tempat-tempat yang kira-kira gelap ya, banyak ininya ya, di situ kan kantor misalnya. Kalau dikaitkan dengan birokrasi ya. Jadi yang belum terang di situ, kemudian tidak ada doa ya, kemudian banyak terjadi res-res ya. Res-res itu apa sih yang dimaksud? Res-res kalau orang Jawa bilang itu Ures-ures ya, banyak yang sering inilah ya. Pokoknya memainkan. Pak, mungkin lebih konkret Pak, yang diharapkan oleh Bu Pece, Bupati Pak, berkaitan dengan bersih-bersih birokrasi Pak. Apakah artinya program yang harus dibersihkan dari program lama menjadi program yang baru? Atau seperti apa Pak? Baik, kalau saya ini, yang tidak efektif, ini sudah mulai ada pemangkasan aja. Yang tidak efektif, kemudian yang kira-kira ada hal-hal yang dirasa ya akan tidak menguntungkan semua pihak, pasti harus dibersihkan. Kemudian ada pola ya, ini pola nih, sikap yang selama ini tidak jelas dan mengaburkan itu akan diperjelas, sehingga penataannya tidak lagi semrawut. Contoh Pak, satu tempat atau OPD yang mungkin harus ditata Pak. Baik, ini ada ya contoh dulu ya. Kan semua ini di SKPD seperti di BPKAD ya, Dinas Pendapatan ya, Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah. Bahwa seluruh pendapatan itu ada tertuang secara by data ini ya. Nah, maka dulu dimungkinkan nih, didugakan ada yang belum masuk pada satu data-data dan itu menjadi satu konsumsi oleh orang-orang tertentu. Maka ini mulai dibenahi, dikuatkan pada data gitu. Ya, artinya memang dari pengamatan panjenengan sebagai tokoh masyarakat, pengamat politik di Kabupaten Cilacap, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Bu Pece, Bupati, betul ya? Sangat harus. Kalau Bu Pece tidak melakukan tindakan ya, pada posisi stagnan di situ, apalagi hanya ini ya. Saya bicara ini, Bu Pece ini kan seorang PNS, birokrat ya. Kalau bicara soal beliau di provinsi memegang 35
kabupaten terkait satu kedinasan yang namanya dinas kesehatan, monggo nggak apa-apa ya, tapi harus bisa membedakan nih. Jangan hanya berpikir saya PNS birokrat, betul saya mengatakan. Tapi kalau di Cilacap, kalau sudah kembali ke Cilacap, ini kursi yang ditempati Bu PJ ini peninggalan ya, politik loh, tokoh politik. Jadi untuk sementara ini di 2 tahun ini tidak boleh mutlak hanya berbeda dalam tanda petik itu seorang birokrat PNS harus bisa nih move on ke mindsetnya bukan lagi sebagai seorang ini. Ya, artinya pengamatan panjenengan OPD, SKPD, sekda di dalamnya adalah dalam komando Bu PJ ini harus samina watona ya Pak ya? Samina watona, ini harus loyal. Satu kata satu perbuatan, satu langkah satu tujuan. Nggak ada kalau semuanya nanti begini ya. Saya kira saya sudah mengingatkan PJ ya. Saling mengingatkan bahwa monggo kita membangun Cilacap seikoployo ya. Satu langkah maju ya. Bersama dengan PJ. Jangan sampai ada yang nyirimpungi, ada yang melikung, ada yang main lirik-melirik dengan nanti tidak akan nyampe pada tujuan yang diharapkan ya, satu misi suci yang bagus untuk Cilacap ke depan, apalagi menjelang 2024 ini kan harus nyaman, aman dan diharapkan ya. Evaluasi atau penglihatan dari mata panjenengan sebagai masyarakat Pak, harmonisasi antara OPD dalam hal ini adalah sekda, bupati dan dewan Pak. Mungkin ada hal yang mungkin masih kurang harmonis atau gimana Pak? Ya, saya kira ini masih perlu perlu langkah-langkah untuk menerobos, menyatukan persepsi ya. Ini kan saya masih memandang ya ada yang main mata, ada yang kurang ini. Jadi ada statement yang disampaikan PJ, pengertian seperti ini yang tidak mau membaca ya. Kita dewasa loh, sudah bertahun-tahun di pemerintah, bahkan bersinggungan dengan para tokoh politik, ini harus bisa melihat daun goyang itu tahu maknanya. Jadi kalau pemimpin kan begitu loh Mas, apalagi seorang yang sudah diberikan kepercayaan sesuatu yang hebat ya. Berarti artinya memang ada tanda kutip dualisme atau tigalisme kepemimpinan kalau Anda melihat saat ini Pak? Ya, saya hanya memandang dari sudut pandang saya, ini perlu ada sinkronisasi, perlu ada penyatuan. Kalau belum ada 3-in-1, 3 ini menjadi satu ya. Nanti kan memiliki konsep sendiri yang kurang jadi mempertahankan ini masing-masing kan kurang sinergis. Ya, kalau lihat Pak di teman-teman SKPD atau OPD yang ada Pak, situasi seperti ini menurut Bapak kondusif, tidak kondusif atau gimana Pak? Ya kalau menurut saya kurang lah ya, artinya mempengaruhi loh. Ini kan panutan ya Mas. Panutan itu yang akan menjadi satu orang yang akan membawa gerbong Cilacap nih, lokomotifnya, masinisnya. Jadi kalau menurut saya Bu PJ harus berani ya, karena di Cilacap ini kan bukan seorang kepala dinas lagi, harus di Cilacap bupati. Monggo kalau sudah kembali ke provinsi, dia sebagai kepala dinas. Artinya menunggu gebrakan apa yang disampaikan oleh Bupati, PJ Bupati bersih-bersih itu sampai sekarang belum ada realisasi yang signifikan Pak? Mudah-mudahan secepat mungkin ada lah ya. Kita percaya saja bahwa ini kan dalam satu mengevaluasi, tidak boleh asal sepintas mata, sekilas pandang kemudian diambil sikap. Saya itu biasa. Bu PJ semuanya kemudian kalau ini ya, ini agak ekstrim ya. Kalau virus ini didiamkan, dibiarkan, bisa menjalar ke seluruh tubuh. Maka kata dokter, ya, kalau virus ini sudah mulai
membiak ya. Karena kita nggak boleh mendiamkan nih, langsung diterapi. Kalau diterapi ternyata belum bisa, masih angel juga, ya satu-satu jalan harus diamputasi. Kalau tidak diamputasi, ini menjalar ke seluruh ini. Kemudian nanti situasi pemerintahan kan jadi tidak baik. Untuk menuju kesananya, kalau sudah terkontaminasi hal-hal yang tidak baik, jangan berharap. Ya Pak, terakhir Pak, yang untuk masyarakat Kabupaten Cilacap sebentar lagi akan ulang tahun atau tahun baru Pak, Natal dan tahun baru Pak. Silakan sampaikan Pak kepada masyarakat Kabupaten Cilacap berkaitan dengan tahun baru ke depan Pak. Harapannya di tahun 2023 dan mungkin di tahun politik Pak. Silakan Pak. Ya, buat saudara kita ya yang Nasrani, selamat Natal dan tahun baru, semoga Tuhan memberkati ya. Dan menjelang tahun baru ya ke 2023 kita harus bisa move on ke 2023. Biarkanlah kita tinggal sebagai satu introspeksi kita menuju 2023 yang lebih bagus, lebih sukses, kerja keras, jangan malas untuk Cilacap, untuk seluruh. Bahkan kalau kita bicara kemarin, Bu PJ menyampaikan adalah untuk Indonesia. Indonesia berangkat dari Cilacap, harus hebat, harus jaya. Nah ini mudah-mudahan jangan kita malas ya di 2023, karena orang malas nanti dapatnya hanya mendesah saja. Oke Pak, terima kasih Pak Jurnal.